warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikum Culik. Khutbah Jumat menjaga kesehatan masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan beserta alam, yang maha pemberi segala kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penuntunan Islam. Semoga kita bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa khatib juga berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimatullah, kita ketahui bersama bahwa kesehatan merupakan suatu anugerah yang luar biasa, sangat mahal. Berbagai cara manusia untuk menjaga kesehatannya, mulai dari makan teratur serta bergizi, tidur teratur, berolahraga, dan lain-lainnya. Tapi jika waktu datangnya sakit, ternyata tidak bisa kita hindari. Sakit merupakan bagian dari sunnatullah yang berlaku bagi semua manusia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memberi warning kepada kita dalam sebuah hadis yang berbunyi, dan artinya, dan pergunakanlah waktu sehatimu sebelum datang waktu sakitmu. HR Hakim. Jika kita lihat banyak manusia ketika sehat, seringkali menyia-nyiakan waktu dalam sesuatu yang tidak penting. Bermain kelewat batas, nongkrong-nongkrong dengan tujuan tidak jelas, bergadang sampai pagi, bermain game hingga lupa waktu, bersantai-santai dan bersandar gurau sampai lupa ibadah kepada Allah, dan lain sebagainya. Ini semua merupakan bagian dari sifat gafilun, lalai, lengah, dan lupa diri, sehingga tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sesuatu yang bermakna. Kesehatan yang kita miliki merupakan amanah dari Allah SWT, dan kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Tentu kita ingin selama masih hidup di dunia, kesehatan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan segala macam kebaikan, baik yang berhubungan kepada Allah maupun yang berhubungan kepada sesama manusia, karena kita tidak tahu penyakit apa yang akan kita alami suatu hari nanti. Itu perlu kita untuk menjaga kesehatan, wabil khusus di masa saat ini yang hampir seluruh belahan dunia mengalami wabah COVID-19. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait menjaga kesehatan ada dua hal yang perlu kita jaga, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Pertama, mengkonsumsi makanan yang tidak hanya halal tapi juga thayyib, bergizi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 168. Dan artinya, hai kalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kedua, berolahraga. Dengan berolahraga, tubuh akan lebih segar, kuat, dan mampu meningkatkan sistem imun dalam diri. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, dan artinya mungkin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. HR Muslim. Ketiga, menjaga kebersihan. Pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan merupakan wujud dari keimanan kita kepada Allah SWT, sebagaimana hadis yang sudah masyhur kita dengar, dan artinya kebersihan sebagian dari iman. HR Al-Tirmidzi. Selain itu, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah SWT menegaskan kepada kita tentang menjaga kebersihan dicintai oleh Allah. Dan artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, berikutnya tentang menjaga kesehatan rohani. Bentuk dari menjaga kesehatan rohani ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu pertama, memperbanyak ibadah, yaitu memperbanyak melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Semua ibadah akan diterima oleh Allah SWT jika memenuhi 3 unsur, yaitu niat, ikhlas, dan ilmu. Manusia diciptakan oleh Allah hanya memiliki satu tujuan, yaitu beribadah kepadanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat
Jazirah ayat 56. Dan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kedua, perbanyak berzikir artinya memperbanyak mengingat Allah, baik dalam kondisi senang maupun susah, baik dalam keadaan siang maupun malam, baik dalam situasi sepi maupun ramai. Dengan bahasa lain, berzikir itu tidak mengenal waktu dan tempat, artinya kapanpun dan dimanapun berzikir itu bisa dilakukan. Berzikir boleh dengan lafaz ya apa aja, sepanjang itu masih dalam kategori kalimat thayyibah. Ketiga, bersunuzan, berbaik sangka, artinya sebuah sikap yang mewujudkan keadaan jiwa dengan berprasangka baik atau berpikiran positif, baik itu berprasangka baik pada Allah maupun sesama manusia. Hal ini sungguh ditekankan oleh Rasulullah agar kita umatnya selalu berprasangka baik kepada siapapun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kalian dari buruk sangka, karena buruk sangka itu sedosa-dosanya perkataan hati. Janganlah kalian mencari-cari berita keburukan orang lain, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah kalian bersaing yang tidak sehat, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. HR Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin.